Alamin, Ilahul awwalin wal akhirin, wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih berada di bulan Sya'ban. Beberapa waktu lagi kita akan datang insyaallah ke bulan Ramadan. Di malam hari ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan para ulama berkaitan dengan nasihat sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam beberapa kitab yang saya baca, terdapat banyak nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Terlebih dalam benak seorang muslim, seorang muslimah, datangnya bulan Ramadan ini merupakan kebahagiaan tersendiri, karunia yang besar, kesempatan yang besar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kesempatan besar untuk meraih takwa. Oleh karena itu, kita akan sampaikan beberapa nasihat yang penting seputar datangnya bulan Ramadan untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk jamaah sekalian secara umum. Pertama, bulan Ramadan memiliki banyak lakob atau gelar yang biasa kita dengar. Di antaranya, Ramadan ini sering disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran ini diturunkan. Sehingga kalau kita melihat kisah-kisah para ulama dahulu, mereka memiliki perhatian yang sangat besar dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua,
Ramadan sering disebut juga dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza atakum Ramadan," apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, futihat abwabus sama, pintu langit akan dibuka, yang itu artinya doa seseorang itu peluang untuk diijabahnya lebih besar. Yang itu artinya setiap amal ibadah itu akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun niran, akan ditutup, akan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan ini akan diikat, akan dicangcang, kata orang Sunda ya. Sehingga kita mendapati bulan yang penuh barokah ini suasana kemaksiatan hampir berkurang, berbeda dengan suasana ketaatan yang semakin bertambah, semakin banyak. Dan ini sesungguhnya keberkahan yang sebenarnya. Yang ketiga, bulan Ramadan sering disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, yang berarti bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak membuka kepada kita pintu-pintu ampunan. Bukan berarti di bulan yang lain tidak mengampuni, tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya banyak memberikan ampunan-ampunan kepada hamba-hambanya. Dan masih banyak lagi. Syahrud Du'a, bulannya doa. Syahrul Judi wal Karam, bulan kedermawanan. Dan lakob atau gelar-gelar yang lainnya. Ini semua menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, dan merupakan nikmat yang sangat besar untuk kita semua kaum muslimin wal muslimat. Namun walaupun bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan amal saleh, bulan ketakwaan, tetapi tidak semua manusia mendapatkan berkahnya. Tidak semua manusia mendapatkan kebaikannya. Sehingga menukil salah seorang ulama yang beliau mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok besar manusia di bulan Ramadan. Yang pertama, kelompok almarhum. Apa? Almarhum. Namun identik ya di kita, kata almarhum itu biasanya untuk apa? Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Padahal arti sebenarnya dari kata almarhum itu bukan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia itu al-mayyit, al-mutawaffa, yang diwafatkan. Adapun kata almarhum itu sendiri artinya adalah yang dirahmati, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Almarhum dalam pembahasan kita hari ini tidak dimaksudkan dengan istilah yang banyak dikenal di kita sebagai tanda orang yang telah meninggal dunia. Laki-laki almarhum, perempuan almarhumah, disingkat jadi ALM. Masya Allah. Itu gelar diberikan mana? Diberikan apa nih? Fakultas apa? ALM ya. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang mendapatkan rahmat. Siapa? Kelompok yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan, mendapatkan taufik untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, meningkat keimanannya, meningkatkan ketakwaannya. Ini kelompok almarhum. Dan semoga Bapak yang hadir pada malam hari ini semuanya termasuk kelompok almarhum. Amin. Amin. Demikian juga dengan para ibu, para akhwat ya di belakang sana. Semoga menjadi kelompok almarhumah. Amin. Amin. Tergantung niatnya ya. Nah, yang kedua, kelompok al-mahrum. Yang satu marhum, yang kedua mahrum. Atau bahasa gampangnya al-mahrum itu yang diharamkan. Kalau almarhum dari kata rohima, kalau al-mahrum dari kata haruma, haram. Jadi kelompok yang kedua ini al-mahrum, yang diharamkan, yang terhalangi. Yang diharamkan, yang terhalangi untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan amal solihnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yugfar lahu. Sungguh rugi orang yang hidup di bulan Ramadan sampai Ramadan itu berakhir 1 bulan lamanya, namun ketika Ramadan berakhir Allah tidak mengampuni dosanya. Maka salah satu ciri kelompok yang kedua al-mahrum, yang terhalangi itu adalah kelompok yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu mau bertanya saya, mau menjadi kelompok yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ingin jadi almarhum. Semoga Allah kabulkan doa Bapak Ibu semuanya, menjadi almarhum dan almarhumah. Amin. Amin. Nah, apa yang menjadi titik garis pembeda antara kelompok almarhum dengan kelompok almahrum? Banyak, tapi kita akan bahas satu saja. Yang membedakan dua kelompok ini tentunya adalah ada dan tidaknya persiapan. Orang yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, besar peluangnya untuk menjadi kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua
yang tidak mempersiapkan diri, besar kesempatannya untuk menjadi kelompok yang kedua. Dalam pesan nasihat bahasa Arab itu ada ungkapan faman ya'rif bu'das safar ista'adda. Siapa yang tahu akan jauhnya jalan yang ditempuh, maka dia akan mempersiapkan diri. Siapa yang tahu bahwa urusannya itu penting, maka dia akan mempersiapkan diri. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Ramadan itu bagi kita kaum muslimin wal muslimat penting tidak? Sangat penting. Bahkan boleh dikatakan lebih penting daripada mendapatkan dunia, Pak, beserta isinya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Inilah persiapan yang dinasihatkan oleh para ulama untuk kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Persiapan ini ada yang disyariatkan, ada pula yang tidak disyariatkan. Ada yang dibolehkan, ada pula yang tidak dibolehkan. Ustadz, katanya, kalau membeli marjan, membeli apa? Apa lagi? Kolak, cangkaleng, ya. Untuk persiapan Ramadan boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Bahkan tidak sedikit, Pak. Ini tahadus binikmah ya. Ada sebuah lembaga di Tasikmalaya itu satu Ramadan sudah dikasih THR semua tuh karyawannya itu. Semoga ya. Bayangkan satu Ramadan sudah dikasih THR tuh. Mudah-mudahan di Padaherang juga mengikuti ya contoh yang baik ini. Supaya apa katanya? Supaya selama Ramadan fokus ibadah. Wah, luar biasa ya. Tapi tentunya bukan itu yang akan kita bahas. Saya tidak akan mempersiapkan THR buat Bapak Ibu semuanya. Tidak. Tidak akan mempersiapkan marjan, tidak akan mempersiapkan biskuit kongguan ya, cangkaleng dan lain-lain. Itu silahkan komunikasikan secara adat kebiasaan di tengah-tengah keluarga. Selama perkara yang kita siapkan perkara yang boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan, maka itu boleh. Tapi jangan mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang tidak ada apa? Tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Karena cenderungnya akan menyibukkan. Dan kalau tersibukkan, biasanya kita lupa apa yang menjadi pokok dari datangnya bulan Ramadan ini. Baik. Apa saja persiapan yang disyariatkan? Yang pertama, nasihat yang pertama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan, agar dimudahkan selama bulan Ramadan, agar diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ini adalah kebiasaan para ulama dahulu. Disebutkan oleh Al-Mu'alla bin Fadl, sebuah riwayat, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan, summa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Jadi para ulama dulu itu 6 bulan
Berapa? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Coba nanya nih, bulan Ramadan itu bulan keberapa, Pak? Bulan keberapa? Ke-7 atau ke-8? 9, Masya Allah. Jadi bulan ke-9 9 dikurangi 6 3. Coba saya mau nanya, bulan ketiga dalam almanak Hijriah itu bulan apa? Bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud? Ya, bulan Rabiul Awal. Sejak bulan Rabiul Awal, kalau dihitung 6 bulan ya, mereka sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan bagaimana? Summa yad'una sittata ashhurin. Kemudian setelah datang bulan Ramadan, berdoa lagi kepada Allah 6 bulan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, apa lagi? Muharram, Safar tuh. Ketemu lagi tuh bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. 6 bulan mereka berdoa setelah datangnya Ramadan agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Jadi 1 tahun itu 6 bulan persiapan, 6 bulan kemudian berdoa untuk menerima seluruh amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Menikah penting gak, Pak? Penting ya. Berapa lama persiapan untuk nikah itu? Ada yang persiapan nikah 2 hari, 3 hari. Ada sih nikah hemat. Tapi kalau nikahnya ingin spesial, persiapannya tidak cukup 3 hari ya. Pilpres, berapa lama persiapannya? Sejak tahun 2022 sudah nampak di pinggir jalan baligho pakai kho ya, baligho besar ya. Padahal 2024. Jadi kalau ngitung tahun kemarin saja 2 tahun ya persiapannya. Masya Allah ya. Para ulama dulu 6 bulan berdoa kepada Allah sebelum datangnya Ramadan. Dan salah satu doa yang ma'thur, yang banyak diucapkan ya, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah kepadaku bulan Ramadan, kitanya didekatkan ke bulan Ramadan, Ramadannya didekatkan kepada kita. Jadi sama-sama apa? Mendekat. Wa tusallimuhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal ibadah dengan penerimaan yang baik. Ini yang ma'thur. Adapun di khalayak kaum muslimin ada juga doa ya. Biasanya ketika sudah masuk bulan Rajab, betul? Entah itu di sosmed, entah itu di spanduk-spanduk sudah muncul doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Mangan mae.
makan itu mah ya, walaupun tidak sahih hadisnya ya. Allahumma barik lana, masih betul ya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Walaupun secara makna ya hadis ini baik, tetapi dengan yang diriwayatkan dari salafus saleh yang tadi, Allahumma sallimni ila Ramadan, tentunya ini lebih baik untuk kita ikuti. Ku bahasa Sunda ge kenging, wios, kaci. Kaci bahasa di dia. Naon kaci teh? Sah. Ya Allah, dugikeun abdi kana sasi siam. Orang sudah masa sasi Ramadan. Sasi siam ya. Ya. Boleh, Pak. Ya, berdoa dengan bahasa apapun. Intinya meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Disampaikan untuk apa? Untuk tadi meraih keberkahan, meraih ampunan, meraih maghfirah, rahmatnya. Bukan meraih yang lain. Meskipun kita tidak menutup mata, keberkahan datangnya bulan Ramadan itu tidak hanya berkaitan dengan agama kita ya. Bahkan dunia kita pun ikut berkah. Betul? Saya punya kawan di Kawalu dulu sekali itu. Produksi mukena, produksi baju-baju begitu. Itu kalau datang bulan Ramadan lumayan itu. Berkah katanya. Berkah. Ibu-ibu juga biasanya saya mendapati di kampung saya itu kalau di bulan Ramadan itu banyak pedagang musiman. Di bulan-bulan lain gak pernah jualan, tapi datangnya Ramadan jualan. Betul? Jadi bulan Ramadan itu lebih banyak pedagang atau lebih sedikit pedagangnya itu? Berkah gak? Waduh, berkah. Di luar bulan Ramadan kita akan sulit mendapatkan kolak. Betul? Ramadan, kolak, unggal pengkolan, Mbak. Ya. Selama dunia itu kemudian tidak melalaikan ya, insya Allah jadi berkah. Tapi jangan kebalik. Datang Ramadan malahan sibuk dagang. Nah, ini almarhum nih masuknya nih. Bulan Ramadan teh malahan langkung sibuk neangan di dunia. Nah ini hati-hati ini. Bahkan tidak sedikit sampai nggak saum, Pak. La ilaha illallah ya. Sibuk neangan dunia, tepikeun bebeakan puasana ge henteu, aya lebaran milu. Kaci teu kaci. Saya pernah jadi panitia zakat dulu di kampung ya. Ada ibu-ibu datang, Pak, tapi pada mayar zakat kange caroge abi tapi teu puasa. Puasa lagi henteu tapi mayar zakat sebenarnya rek bersihan naon atuh. Ya udahlah ya, pas. Jadi ada memang. Apalagi nanti menjelang 10 hari terakhir Ramadan ya, di mana Nabi itu mengingatkan kepada kita syadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya agar kita bisa lebih semangat beribadah. Godaan dunianya makin kuat itu, Pak. Betul tidak? Makanya saya dukung pemerintah itu untuk memberikan THR sejak 1 Ramadan. Karena kalau menjelang Ramadan bapaknya sibuk, ibu-ibunya sibuk ya, sehingga kita diletihkan, dicapekkan dengan sesuatu yang lebih tidak utama dengan
apa yang utama. Baik, itu yang pertama. Sudahkah Bapak Ibu berdoa kepada Allah untuk meminta disampaikan Ramadan? Sudah, alhamdulillah. Jika belum, masih ada kurang lebih, ada 20 hari lagi ya perkiraan ini. Sekarang tanggal berapa ini? Syaban nih 10 11 perkiraan antara 19 atau 18 ya, tergantung nanti hitungan Syabannya apakah 29 atau 30. Yang kedua, nasihat yang kedua, apa yang kita persiapkan tentunya adalah ilmu. Persiapkan ilmu kita. Ada berapa ilmu yang mesti kita siapkan? Ya minimal 5 deh ya. Ilmu apa saja? Ilmu dagang, nggak usah. Yang kita siapkan ilmu, atau kita buka-buka lagi murojaah. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan ahkam. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum-hukum seputar saum, hukum-hukum seputar sholat tarawih, hukum-hukum seputar iktikaf. Pokoknya pelajari kembali, murojaah. Apakah kentut dalam air itu membatalkan saum atau tidak? Sudah dibahas belum? Hai. Hukum. Nah, yang kedua, ilmu yang kita siapkan itu berkaitan dengan al-hikam. Ilmu yang berkaitan dengan hikmah-hikmah ibadah. Karena setiap ibadah itu ada hikmahnya. Sama saja kita tahu atau tidak. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau seseorang itu dalam melaksanakan suatu ibadah tahu hikmahnya, dia akan lebih khusyuk dan lebih semangat untuk menjalankannya. Contoh, apa hikmahnya ibadah saum itu? Banyak, saking banyak ya. Kita sebutkan satu saja, bahwa hikmahnya ibadah saum itu adalah melatih diri untuk mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga lebih mendekatkan kepada takwa. Jadi saum itu adalah jalan cepat, jalan tercepat yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada takwa. Nah, berarti kalau orang tahu bahwa hikmah ibadah saum itu akan mengantarkan kepada takwa, dia semangat kan ibadahnya ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengukur setidaknya menurut penilaian sendiri tentang kualitas ibadah saumnya. Seperti orang yang mau melakukan perjalanan dari Padaherang ke Padasuka. Padasuka Bandung ya. Saya orang Padasuka nih. Saung Ujo ya, Bandung itu. Padaherang, Padasuka. Berapa jaraknya itu? Ya? Ya udah. Jangan dibayangin lagi sholat ya. Karena sudah ini bunyi, kita adzan terlebih dahulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Mengetahui mengilmui tentang hikmah dalam suatu ibadah. Tadi disampaikan bahwa mengenal hikmah suatu ibadah itu akan membuat kita semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka diantaranya hal lain dari manfaat mengenal hikmah itu kita bisa mengukur. Walaupun manusia tidak bisa mengukur ibadahnya sendiri, tetapi dengan mengenal hikmah itu dia bisa memperkirakan. Ya, tadi saya berikan perumpamaan seperti orang yang mau melakukan perjalanan dari Padaherang ke Padasuka, ya, ke Bandung, Cicahem tuh. Berapa jaraknya perkiraan? Ada 180 kilo ya. Bapak berangkat dari Padaherang, kemudian lihat kaca mobil baru sampai Banjarsari. Tujuan ke Bandung masih jauh atau sudah dekat? Masih jauh. Tidur lagi. Bangun sampai Sindang Kasih ke Bandung. Masih jauh, sudah dekat? Masih jauh. Tidur lagi. Bangun sampai Ujung Berung. Ujung Berung nih. Ujung Berung tahu ya? Sudah sampai Ujung Berung tuh, Cikadut lah. Sukamiskin, Arca Manik. Udah dekat lah? Udah dekat. Nah, kurang lebih seperti itulah metodenya. Ibadah saum misalkan hikmahnya itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran. Nah, sekarang kita lihat ibadah saum kita, apakah saum kita itu sudah mendekatkan kepada sabar? Kalau belum sabar, berarti saum kita masih jauh begitu. Paham ya? Jadi tujuan saum itu ibaratkan Cicahemnya lah.
Orang kalau sudah sampai tujuan saum itu, dia akan meningkat ketakwaannya, kesabarannya, syukurnya. Tapi kalau dengan ibadah saum justru yang tadinya ngaji rajin, ketika saum tidak ngaji. Ada yang begitu? Kunaon teu ngaji? Capek. Oh, kan? Masih mending lah ngaji ya, nggak semuanya wajib. Tapi kan ada orang yang menjadikan saum itu kompensasinya tidak sholat, Pak. Kunaon teh sholat? Saya mau nanya, ada nggak ini yang begitu? Orang yang menjadikan saum itu jadi alasan dia tidak sholat. Ada? Ada. Kita enggak di luar bulan puasa kita ra sholat. Sing orang katanya bulan puasa teu sholat, bulan sajentara gitunya. Ngan bulan puasa mah sok loba alasanana. Kunaon teu sholat subuh sana? Kenapa enggak sholat subuh biasanya? Tadi habis sahur langsung tidur lagi katanya ya. Gagalnya. Zuhur enggak sholat kenapa? Kenapa? Lemas, letih, lesu, capek. Asar ngabuburit. Paciwe. Komo maghribnya. Maghrib paciwe. Tahu paciwe? Apa bahasa Indonesianya paciwe itu? Riwa bahasa Sunda. Sibuk ya. Tapi kalau paciwe itu sibuk yang tidak biasa gitu. Ya adzan maghrib, ya buka nanti lain sarupa teh. Korma masuna, bala-bala. Bala-bala wajib, Allahu Akbar. Sibuk paciwe jeung buka teu salat maghrib. Isya salat teu? Kunaon? Kamerkaan wareg teuing hese cengkat. Puasanya tamat, salatnya pun tamat. Puasanya, saumnya tamat dilaksanakan, salatnya tamat ditinggalkan. Cik yang beginian bisa enggak dengan saumnya itu meraih derajat takwa? Enggak bisa, Pak. Nih, dihikayatkan di sebuah desa, ada orang yang ketika saum itu banyak hibernasinya. Tahu hibernasi? Ya, hibernasi itu bahasa Jalmi mah. Naon tadi? Bobo. Tos subuh bobo. Gugah-gugah lohor. Tas lohor sare tepi ka asar. Tos asar kulem dugi ka maghrib. Hudangna teh maghrib ka isya wungkul. Tos isya astagfirullah bade molor bade hees. Astagfirullah. Yang begini Pak, ibadah saumnya apa betul akan meraih takwa kalau lebih banyak tidurnya? Pandai hadis natan. Cik, naon hadis natan tuh? Tesohi hadis nate Bapak Ibu. Apa tuh hadisnya itu? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Yang betul adalah puasanya orang tidur adalah ibadah. Naon bedana? Pikiran. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah eta teh sahih. Nu bener mah puasanya orang yang tidur adalah ibadah. Betul? Betul tuh? Puasanya orang yang tidur adalah ibadah. Betul? Toh ngoro puasa, sodakohnya orang yang tidur pun ibadah.
sodakohna, saumna, zikirna, ya, infaknya. Orang yang tidur ibadah. Paham? Ya sudah. Kalau nggak paham, selamat mentadaburi apa perbedaannya. Itu ilmu yang kedua, Pak. Mengetahui hikmah-hikmah suatu ibadah. Tapi hati-hati nih. Mengetahui hikmah itu kadang-kadang tidak sedikit membelokkan niat. Makanya kalau ditanya apa hikmah terbesar dalam beribadah itu, hikmah yang paling besar itu adalah atiullah wa atiur rasul. Jadi hikmah yang paling besar kalau kita ditanya apa hikmahnya kita sholat, apa hikmahnya kita beribadah puasa, jawabannya adalah mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul. Adapun yang lain-lain ya, itu adalah bonus. Ada orang yang puasa ingin kurus, ada? Jangan lihat ke saya. Ada Bapak Ibu. Orang tujuannya saum itu ingin badannya lebih kurus, lebih langsing. Ada? Ada. Boleh nggak? Berpuasa niatnya supaya badannya kurus, supaya badannya sehat. Boleh tidak? Itu mah nggak usah diniatkan. Bonus. Seperti Bapak Ibu punya sawah, niatnya nanam apa? Padi. Kengeng belut, candak. Kengeng tutut, candak. Kengeng sepeda butut. Bisa anu mijen sepeda di sawah gitu ya. Ambil. Itu bonus. Saya nanya ke ibu-ibu, betul nggak ibu-ibu secara ekonomi ibadah saum itu menguntungkan? Betul Bu ya? Dengan saum itu lebih irit? Boro-boro katanya. Padahal secara teori ya, kan kalau bulan Ramadan itu makanya 2 kali aja ya, umumnya gitu. Ketika sahur, ketika berbuka. Kalau tidak sahur 3 kali itu. Harusnya hilangnya satu jadwal makan secara hitung-hitungan angka ekonomi itu bisa lebih hemat. Betul begitu Bu? Baru di sini yang mengatakan betul ya. Di luar sana nggak ada yang bilang betul, boro-boro Ustaz. Nah, nu pasti mah bengkak sena anggaran itu. Ya. Jadi yang begitu tidak perlu diniatkan. Anggap saja itu sebagai bonus ya. Niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Tuh. Catat ya. Barang siapa melaksanakan ibadah saum imanan wahtisaban. Iman itu mengimani bahwa ibadah saum itu perintah Allah, perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan sebagai bentuk taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, mencari pahala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu yang ketiga, ilmu yang pertama tadi apa? Seputar hukum-hukum, ahkam. Yang kedua, hikam, hikmah-hikmah dalam ibadah. Yang ketiga, yang tidak kalah penting untuk kita pelajari, kita bekalkan ilmu tentang fadhail, ilmu tentang keutamaan amal, keutamaan saum, keutamaan salat tarawih, keutamaan memberi buka kepada orang-orang yang saum, keutamaan sedekah, keutamaan berinfak, keutamaan
menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid misalkan, keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan i'tikaf, keutamaan mencari Lailatul Qadar. Ini penting untuk kita pelajari. Nah, yang keempat, ilmu tentang adab-adab dalam beribadah. Adab-adab ketika saum, adab-adab ketika sholat tarawih. Ya, ada sholat tarawih diceritakan 7 menit. Namanya sholat tarawih. Secara arti tarawih itu apa? Santai, slow. Sholat yang dilakukan dengan tenang, santai, gitu ya. Tapi ini sebaliknya. 7 menit 23 rakaat. Pernah lihat ya? Gimana sholatnya? Sholatnya gimana? Ekspres. Rukuknya, sujudnya bagaimana? Cepat. Padahal kalau kita saja sholat 2 rakaat, kalau dengan tenang itu butuh berapa menit waktunya? 2 rakaat nih 5 menit ada? 4 menit, 5 menit ya. Ini 7 menit. Oh, kok bisa? Sholatnya secara kebut-kebutan begitu, tidak memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaan sholat tarawihnya. Memang agak sedikit menarik fenomena sholat tarawih di kita ini. Ada sholat yang banyak rokaatnya, bacaannya pendek. Ada yang rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Dan itu boleh Pak, kita memilih seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi kalau kita mau bacaannya pendek-pendek, boleh nggak? Bacaan Quran yang pendek maksudnya ya, boleh tidak? Misalkan rakaat keduanya kulhu sadayana, boleh? Boleh. Kalau bacaannya pendek, imbangi dengan banyak ruku, imbangi dengan banyak sujud. Kalau rokaatnya pendek, misalkan 11 rokaat ya, imbangi dengan apa? Dengan bacaan yang panjang. Pilihan kita yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya kira ada pilihan yang ketiga ya. Ada yang memilih pilihan ketiga. Yang bagaimana? Rokaatnya sedikit, bacaannya pendek. Setuju? Pasti melakukan survei. Masjid Al-Furqon rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Saya bandingkan dulu lah dengan masjid yang terdekat. Oh, ada nih yang terdekat, banyak rokaatnya tapi pendek, tapi banyak. Aduh, barangkali ada masjid yang ketiga ya. Yang bagaimana? Ya pendek, ya dikit, masya Allah ya. Baik, ya mendingan lah daripada taraweh. Masih mendingan tarawih ya mah taraweh.
tarawih. Berarti dia nggak kenal itu bagaimana adab-adab di bulan Ramadan. Yang pertama doa, yang kedua ilmu. 5 menit lagi ya materinya, nanti tanya jawab. Persiapan yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan setelah doa dan ilmu? Yang ketiga, kita siapkan Ramadan ini dengan taubat dan istighfar. Dengan taubat dan istighfar. Yang punya hutang bayar, terutama hutang yang berkaitan dengan saum Ramadan. Walaupun tidak ada bunganya ya. Angger hutang kudu dibayar, Pak. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk ditunaikan. Dan biasanya yang banyak hutang itu siapa? Ibu-ibu atau akhwat? Oh iya. Sama aja. Oh, ya. Karena ada datang bulan dan yang semisalnya. Baik ya. Yang keempat, biar cepat, waktunya 5 menit lagi. Persiapan yang tak kalah penting dengan datangnya bulan Ramadan adalah persiapan harta. Cicis, duit, artos. Ya sebetulnya namanya harta nggak mesti itu ya. Tapi umumnya standar ukuran yang paling gampang kalau mengukur harta pakai uang gitu. Maka apa yang kita siapkan? Harta diantaranya. Ada 2 tujuannya kenapa kita mempersiapkan harta. Pertama, untuk menjalankan salah satu jenis ibadah. Dalam Islam ada ibadah harta. Yang mau umroh ya, pakai apa? Pakai harta. Nggak bisa pakai daun pisang ya. Mau itikaf di Masjidil Haram maksudnya. Kalau di sini mungkin nggak terlalu banyak harta yang dibutuhkan ya. Mau infak, mau ngasih buka bagi orang-orang yang saum, butuh harta. Jadi penunjang untuk beribadah di bulan Ramadan dengan harta kita, menyantuni fakir, miskin, yatim, duafa dan yang semisalnya. Yang kedua, menyiapkan harta itu supaya kita di bulan Ramadan itu tidak terlalu disibukkan dengan mencari dunia. Yang biasanya kerja berangkat ketika ayam berkokok, pulang saat anjing menggonggong, cik atau bulan puasa namanya. Berangkat jam 8, pulang jam 10. Enak bener ya. Kalau kita melihat para ulama dulu, banyak itu yang di luar bulan Ramadan itu 11 bulan di Padang sudah cukup lah nyari harta. Sebulan mah tutup lah toko teh gitunya. Saya belum bisa Pak. Nggak tahu, mudah-mudahan ikhwan di Padahirang ada yang bisa itu. Kalau Ramadan teh tutup tokonya, saya mau pakai ibadah lah bulan Ramadan mah gitu. Ada saha tukang bubur. Tukang bubur sanurek meuli itu isuk-isuk mah mata tutup. Si goreng teh maghrib dagang kolak. Ayo eta mah lain tutup, ganti dagangan. Ya nggak apa-apa, niatkanlah untuk menafkahi ya. Tapi saat bertemu dengan waktu-waktu yang utama, jangan kita semakin menggila terhadap dunia itu. Kurangilah. Apalagi ya tadi saya sampaikan 10 hari terakhir kalau melihat para salafus shalih itu mereka beritikaf. Da urang mah itikaf HP-na urung wae. Jadi nerima orderan HP teh.
check out, kirim aja. Aduh, masya Allah. Umat akhir zaman mah beda ada memang ya. Baik, persiapan harta agar kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan ibadah harta. Yang kedua, bisa mengurangi kesibukan kita di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak kalah ya penting bagi kita itu juga mempersiapkan agenda kegiatan kita ya, program nih. Misalkan mau menghatamkan Al-Quran sehari sekian juz, apapun alasannya, rek hujan, dodar gelap, pokoknya kudu tamat Al-Quran. Kayak gitu ya. Apalagi kalau pakai pakai konsekuensi, mun teu tamat rek nyodakohkeun motor. Waduh, itu kan lumayan itu ya. Ada ada reward and punishment kalau bikin program, Pak. Ya, baik ya, itu diantara 5 hal yang dinasihatkan para ulama untuk kita di dalam menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk kelompok yang mana tadi? Kelompok yang mana? Yang pertama itu apa? Iya. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meraih Ramadan tahun ini dengan berkah yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada takwa. Demikian yang bisa disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada faidah yang bisa diingatkan. Ini materi mungkin bukan 1 kali 2 kali ya, sering diingatkan, sering diulang-ulang. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikanlah pengingat, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab? Oh, boleh, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas materi yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Di sini ada 4 pertanyaan dari pemirsa online. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Abdullah Abu Neno, asal Tunggilis. Assalamualaikum Ustaz. Ketika menjelang Ramadan, kami ingin bersemangat untuk menyambutnya dengan merancang mengoptimalkan waktu, menambah nilai ibadah. Namun terkadang ketika memasuki bulan Ramadan justru disibukkan dengan tuntutan pekerjaan dan persiapan menyambut ritual Lebaran. Mohon nasihatnya agar kami dapat memaknai bulan Ramadan dengan menambah kualitas ibadah serta menjauhi sementara kesibukan dunia. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah Abu Neno ya. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat berharga ya untuk kita semua. Betul, apa yang dinasihatkan, apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan praktek di lapangan ya. Kadang tuntutan ini itu, kadang halangan ini itu. Maka nasihat yang terbaik untuk kita semua adalah 1, kita jadikan bahwa setiap gerak-gerik kita apapun itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah bagian daripada ibadah. Maka niatkan segala bentuk kesibukan kita, baik di luar bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan, ini menjadi aktivitas untuk beribadah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang pertama ini adalah apa? Pandai-pandailah kita di dalam memanage niat kita. Banyak amalan yang kecil dalam pandangan manusia menjadi besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Niat. Dan banyak amalan-amalan yang besar jadi kecil, bahkan tidak ada nilainya dikarenakan niatnya. Contoh, para bapak, para ibu datang hari ini ke Masjid Al-Furqan bukan saja kita niat thalabul ilmi ya. Misalkan kalau thalabul ilmi itu niat yang paling besar, tapi kan bisa kita ikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Oh, sambil thalabul ilmi ya sambil dagang, bertemu, menguatkan ukhuwah ya. Ada lagi tambahan pahalanya. Sambil thalabul ilmi, sambil juga saya mau mengamalkan hadis Nabi tentang dua orang yang bertemu dan berpisah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bapak tadi ada yang datang dari apa? Garendong. Grendong. Oh, green hijau ya. Grendong. Ya Pak ya? Grendong Pak ya? Masalah. Andong warna hijau ya. Grendong. Dari Grendong ke Kedung Wulu. Bukan saja thalabul ilmi, bukan saja untuk ukhuwah, tapi saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya dari kampung yang lain. Bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nambah lagi pahalanya. Apalagi mau sekalian barangkali nanti ketemu saya mau bayar hutang. Pas saya mau nanya, bayar hutang ibadah bukan? Ibadah. Wajib dibayar. Jadi semakin banyak niat kita dalam satu aktivitas, itu akan menambah besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita terapkan nih bulan Ramadan. Waduh, ya Allah ini ya sudah menyiapkan ini, pengen itu, tapi juga ada kesibukan. Tinggal kita manage niat kita. Tinggal kita atur, kita mohon kepada Allah agar hati kita lurus. Ya, ini saya bekerja mencari nafkah supaya anak istri saya khusyuk ibadah saumnya, misalkan. Saya mencari nafkah, nanti sebagian harta saya infakkan untuk menjamu orang-orang yang saum. Diniatkan nanti mungkin menjelang Ramadan atau setelah Idul Fitri mau silaturahim, bawa bekal, menghadiahi orang tuanya. Itu kan bisa bertambah barokah amal ibadahnya. Makanya Pak, pandai-pandailah kita mengelola niat. Meskipun kita tidak bisa ya mengatur hati kita, hanya Allah yang menguasai hati kita. Tapi kita bisa kemudian memperbanyak. Satu ibadah itu bisa beragam amal soleh yang tergabung di dalamnya. Itu yang pertama. Jadi kita pandai-pandailah memanage niat. Yang kedua, nasihat yang paling penting setelah kita pandai-pandai dalam mengelola niat kita adalah kita memohon taufik, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang terkunci jadi terbuka, kadang-kadang yang mustahil pun jadi bisa dengan doa itu. Ya, 2 lah mungkin ya. Masih ada lagi, 3 lagi. Mudah-mudahan Abu Neno ini sedikit menambah pencerahan ya. Bisa dicari lagi di yang lain. Yang kedua, Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zamanur. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Kebiasaan sebagian masyarakat kita menjelang bulan Ramadan tiba adalah mereka pergi ke pemakaman keluarga untuk sekedar bersih-bersih kuburan sembari mendoakan ahlil mayyit. Mohon nasihatnya
dengan kebiasaan tersebut, apakah ada sandaran contoh amalan yang demikian dari salafus soleh? Baik. Pertama, ziarah kubur awalnya dilarang. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu saya melarang orang-orang untuk ziarah kubur, kata Nabi. Adapun sekarang maka lakukan oleh kalian ziarah kubur. Ziarah kubur ini tujuannya yang pertama adalah untuk apa? Mengingat kematian. Dan untuk mengingat kematian itu kita tidak perlu mencari kuburan yang jauh-jauh. Yang dekat saja bisa. Sekarang apalagi gampang. Kalau saya pengen ini tinggal googling aja gambar kuburan. Cukup dengan melihat kuburan kita ingat mati. Pemakaman baki ini kan banyak saudara kita yang sedang umroh ya, masya Allah. Ada yang menyampaikan ini pemandangan pemakaman baki. Ingat mati nggak dengan lihat kuburan itu? Cukup ya. Nah, yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah mendoakan si penghuni kubur. Nah, dua hal ini, mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur, bisa kita lakukan kapan saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan kapan waktunya. Maka sesuatu yang tidak ditentukan waktunya oleh Nabi, kemudian kita tentukan, kita khawatir itu masuk ke dalam sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat kita, nasihat saya, ya, ada kebiasaan masyarakat kita boleh kita amalkan selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan tuntutan syariat Islam. Ya, adapun mengkhususkan di awal Ramadan atau nanti setelah sholat Idul Fitri pergi ke mana? Makam-makam keluarga, sependek pengetahuan saya tidak ada satupun ya dalil yang menjelaskan, mensunahkan tentang perbuatan tersebut. Tapi sifatnya umum ya Bapak Ibu, kapan saja kita boleh ziarah kubur untuk mengingat kematian dan mendoakan si penghuni kubur tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Bagus dari Ciamis. Izin bertanya Ustaz, apa ada doa seperti yang disandarkan dari Rasulullah SAW dari sanad At-Tirmidzi nomor 3254 yang berbunyi, Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, selamatkan sehat tidak sakit sampai selesai puasa. Lalu diberikan kekuatan untuk ibadah dan keislaman dan keikhlasan kepada Allah. Baik, doa tersebut bersumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Saya belum mengecek ya apa hadisnya sahih atau tidak. Tetapi kalau secara makna apa yang diucapkan dalam doa tadi adalah perkara yang baik ya. Kita memohon kekuatan iman dan seterusnya. Dan kita boleh ya, berdoa secara umum dengan doa-doa yang berisikan kebaikan. Adapun tadi kalau ini dikaitkan dengan hadis, wallahu alam, nanti saya coba cari dulu ya tentang hadis ini, apakah riwayatnya sahih atau tidak. Namun secara makna doa yang diucapkan tadi itu bukan doa yang buruk, tapi doa yang baik yang boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Mumu Pangandaran. Afwan Ustaz,
apa tinjauan dan hukum syariat terkait pergi ke kuburan menjelang puasa? Syukran. Sudah ya? Ya. Jadi ziarah kubur pada momen-momen yang dikhususkan itu tidak ada satupun dalil yang menganjurkannya. Adapun anjuran secara umum saja. Jadi tidak menentukan kuburan tertentu atau waktu tertentu. Jadi yang dibolehkan itu sifatnya umum, kapan saja, ke kuburan mana saja. Kuburan kaum muslimin tentunya. Tidak boleh kepada kuburan non muslim. Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dari Al-Furqan ada? Ya. Baik, sepertinya tidak ada. Cukup kan Pak ya? Cukup. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.